Sekarang kita lanjutkan yang minggu kemarin. Kita masuk ke teorema De Morgan ya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke 3 gerbang. Saya simulasikan dulu ya yang kemarin. Gerbang dasar ya, itu dasar untuk gerbang-gerbang berikutnya ya. Sehingga nanti jika gerbang lainnya kita lupa, bisa kita urai dari 3 gerbang dasar ini. Pertama, kemarin gerbang OR. Ya. Gerbang OR adalah inputnya dia akan 1 jika salah satu inputnya 1. Pokoknya A-nya 1, dia akan 1, atau B-nya 1, dia akan 1, atau dua-duanya. Dia akan 0 jika semua inputnya 0. Gerbang OR kemarin ya. Kalau gerbang N itu kebalikannya. Kebalikannya ya. Jadi dia nolnya jika ada salah satu inputnya yang 0 dia akan 0. Pokoknya A-nya 0, B-nya 1, dia tetap 0. A-nya yang 1, B-nya 0, dia tetap 0. A-nya apalagi dua-duanya, A-nya 0, B-nya 0. Dia akan 1 jika semua input 1. Nah, makanya kalau OR jika salah satunya 1 dia akan 1. Kalau ini jika salah satu 0 dia akan 0. Untuk mendapatkan 1 semuanya harus 1. Kalau OR untuk mendapatkan 0 semuanya harus 0. Nah, itu dia. Kalau salah satunya 1 dia akan 1. Kemudian yang ketiga adalah gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini adalah sifatnya inputnya 1. Satu-satunya gerbang yang inputnya 1 ya. Tapi dia jika inputnya 1 dia malah akan 0. Jika inputnya 0, outputnya akan 1. Nah, yang umpamanya inputnya 0 dulu. Masukin 0 ya, kasih bulan 0 udah tahu sih. Ini 0 ya. Input 1. Inputnya 1, outputnya malah kebalikannya ya. Nah, makanya disebut inverter atau pembalik. Nah, ini hanya ada di biner ya. Karena hanya yang bisa dibalik itu biner karena dia hanya 2. Desimal gimana membalik 0 jadi 1. Ini jadi 0. Nah, ini 3 gerbang dasar ya. Sekarang dari 3 gerbang ini ya bisa kita akan muncul gerbang lain ya. Gabungan dari tidak semua tiga-tiganya ya. Nah, teorema De Morgan ada, makanya De Morgan kemarin kan ada De Morgan. Nah, ini ya. De Morgan itu ada 2 formula dia. Itu juga sahabat dari Jos Boole. Jos Boole adalah matematikkan ya, logika-logika yang output hanya 2 kemungkinan. Nah, itu dia. Nah, De Morgan itu ada 2 katanya. Dari gerbang yang OR tadi atau N tadi ya, dia bisa menjadi gerbang lain. OR, nah ini dia. A tambah B kan, OR ya. A di-OR-kan dengan B, kemudian dibalik. Nah, A di-OR-kan dengan B, kemudian dibalik hasilnya. Itu katanya sama dengan, nah itu berarti outputnya ya. A ditambah dengan B dulu, berapapun outputnya, hasilnya dibalik. Kalau outputnya 1 jadi 0, 0 jadi 1. OR di sini sama dengan katanya di sini tanda tambah berubah menjadi kali N ya. Kemudian tadi dia gabungnya adalah outputnya yang dibalik, sekarang masing-masing inputnya yang dibalik. Artinya
input output dari suatu OR jika dibalik sama dengan apa dia nih ya, nanti perhatikan masing-masing inputnya tetapi di N-kan. Nah, tadi ini outputnya dibalik sama dengan input N yang dibalik. Tapi semua input N ya, kalau inputnya 2 ya 2, 3 ya 3 ya. Output dia pasti hanya output 1 deh ya. Itu katanya. Atau yang kedua, output N, di sini output OR ya, output N dibalik sama dengan input OR yang dibalik. Semua input OR yang dibalik. Benar nggak itu ya? Nanti kita simulasikan. A di OR kan, kemudian kita kasih not ke belakangnya ya, sama dengan masing-masing A-nya kita notkan dulu. Kemarin ada contoh ya. Kemudian B-nya dinotkan dulu, baru di N. Hasilnya sama. Nah, kita buktikan. Pertama, teorema De Morgan pertama. Nah, kita lihat simulasi saja, biar dia ini cepat ya. Biar dia cepat. Kita simulasikan saja ya. Kita simulasikan. Berarti masing-masing output OR gitu ya, dibalik, nah ini ya, OR, kemudian kita balik. Ini kan A, B. Berarti A di-OR-kan dengan B. Kemudian hasilnya sini kan A tambah B nih. Nah, saya tulis saja ya. Nah, ininya biar ini dia menjadi kan artinya di sini dia adalah A ditambah dengan B. Jadi kan A ditambah B, kemudian di notkan. Nah, ini saya nggak pakai garis, dia pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai kutip ya, berarti not ya, atau nanti kita garis dia. Oh, di sini susah. A ditambah B, baru dibalik. Katanya sama dengan masing-masing input N yang dibalik. Nah, berarti kalau dia ada dua, dua-duanya dibalik, gitu ya. Jadi umpamanya sini A, ini B, dia dibalik. Nah ini ya, pakai tanda itu ya, kemarin sama bisa, artinya bisa dua-duanya gitu ya. Masing-masing inputnya dibalik, baru dia di NK. Ya kan? A dibalik, B dibalik, baru di NK. A dibalik, B dibalik, baru. Kalau sini tidak, A ditambah dengan B, hasilnya baru dibalik. Ini sama katanya. Untuk semua kemungkinan. Coba, kalau 00 sama enggak? Kalau ada salah satu dari 4 kemungkinan ini yang berbeda, berarti tidak sama. Jadi harus semuanya sama. Pada saat 00 dijual ini gerbangnya nanti ya, yang di tengah. Jangan lihat dulu yang berarti yang atas yang di bawah dulu gitu ya, jangan gerbang. Jadi jika semua ya, sebentar. Sebentar ya. Saya tulis lagi ininya. Bentar ya. Saya tulis lagi dulu ya. Ini adalah A ditambah B. A ditambah B. Nah, kata De Morgan itu seperti itu. Jika A ditambah dengan B, kemudian dibalik sama dia dengan A dibalik dulu tapi ya. A dibalik dulu, kemudian
B-nya juga dibalik, baru di N-kan. Ini output OR yang dibalik sama dengan katanya output masing-masing input N yang dibalik hasilnya sama. Nah, itu teorema de Morgan ya. Teorema de Morgan seperti itu. Sambil persamaannya dulu ya biar di sini sama. De Morgan pertama ya. De Morgan pertama. Tuh, De Morgan pertama. Ya. A ditambah B dibalik sama dengan A dibalik, kemudian B dibalik, baru di N-kan. Nah, ini dia. Simpan dulu ya. Biar aman. Pada saat 00, outputnya sama nih. 1. Nah, kan baru 1, belum ada jaminan ya. Langsung ini sama, oh udah sama. Harus semua kemungkinannya. Jika 2 input berarti ada 4 kemungkinan. Jika 3 input berarti ada 8 kombinasi. Jika ada 4 input berarti dia 16 kombinasi. Ini baru 1. Jadi belum bisa dijamin ini benar ya. Harus semuanya. Kemudian A-nya 0, B-nya 0. Karena jika A-nya 1, B-nya 0. Atau B-nya 1, A-nya 0. A-nya 1 dulu, Bapak. Ya 0. Semuanya 0 ya. Sama-sama 0. Baru belum dijamin juga ya. Karena baru 2 kemungkinan. B-nya yang 0, Iman. B-nya yang 1. Sama-sama 0. Kemudian jika A dan B-nya sama-sama 1. Sama nggak nilainya? Sama-sama 0. Artinya ini benar. Bahwa pada saat dia bernilai 1, 0, 0, dia akan 1. Selain itu, 01, 10, 11, dia akan bernilai 0. Nah, ini dia adalah sebenarnya kebalikan daripada OR. Kalau OR tadi kan 11 dia 1, 01 dia 1, ya kan nih? 1 dia 1. Ini 0 semua kan? 10 dia 1 tadi. 00 dia 0 harusnya. Ini malah 1. Nah, ini kan kebalikan daripada OR. Maka disebut gerbang 0. Gerbang 0. Jadi dia kebalikan dari OR. Pada saat OR itu 00, dia outputnya akan 0. Kalau sini dia tidak. Pada saat OR 00 dia 1. Pada saat OR 1 dia malah 0. Kalau OR dia 1. Jika salah 1 dia 1, dia malah 0. Berarti kan lawannya dari OR. 01 OR juga 1. Dia malah 0. 11 OR dia akan 1, dia malah 0. OR 00 dia akan 0, dia malah 1. Dia kebalikan dari disebut gerbang 0. Not OR bahasa Inggrisnya ya. Not OR. OR yang di notkan. Atau OR yang dibalik. Nah, ini dia. Nah, simbolnya ada seperti ini. Nanti ada di ininya, ada bentuk lain ya. Nah, kita tampilkan. Seperti ini. Berarti sama. Jadi untuk gerbang 0 itu bisa OR yang dibalik outputnya atau input semua input N yang dibalik nilainya sama. Tapi kebanyakan buku nanti simbolnya digunakan ini. Ada juga yang menggunakan ini N bulan ini di belakangnya, dua-duanya. Itu juga namanya NOR. NOR juga. Itu teorema de Morgan pertama. Teorema Morgan pertama berarti bunyinya adalah jika inputnya adalah ya ada salah satunya 1, mau A-nya yang 1 atau B-nya yang 1 atau dua-duanya 1, dia akan 0. Berarti lawan dari OR. Kalau OR jika ada input salah satu, dia akan 1 kalau ini malah 0. Itu teorema pertama. Sekarang kita masuk teorema de Morgan kedua. Tapi tadi dari gerbang N atau dari gerbang OR, boleh dua-duanya ya. Kalau dari gerbang N berarti inputnya yang dinolkan. Kalau dari gerbang OR, outputnya yang dinolkan. Ini saya ini dulu sebentar ya. Ini
Dan kita masuk ke teorema De Morgan kedua. Sebentar saya tampilkan dulu ini ya. Teorema De Morgan kedua. Nah, sini dari ininya saya tampilkan dulu, baru nanti kita tampilkan simulasinya. Tadi yang pertama bunyinya adalah jika input A, ya, output dari OR kita notkan atau kita balik, itu katanya sama dengan masing-masing input A dan input B-nya dinotkan, baru di-enter. Output dari OR dinotkan sama dengan input N, semua input N dinotkan. Ada buktikan tadi benar ya. Yang kedua, De Morgan kedua, ini kebalikannya. Kalau tadi input OR yang dinotkan, sekarang output OR yang dinotkan, ya sekarang output M yang dinotkan. Sama dia dengan masing-masing input input OR yang dinotkan. Ini apa? Kalau tadi tambah menjadi kali, sekarang kali menjadi tambah. Tapi waktu tambah berubah menjadi kali, notnya dipisah. Ini kan? Dia gabung tadi notnya kan? A dan B digabung. A tambah B digabung. Sini dia tambahnya menjadi kali, gabungannya putus. Ini juga kali menjadi tambah. Tetapi tadi ininya digabung, sekarang dia dipisah. Makanya kalau dia tanda berubah, yang tadinya digabung menjadi dipisah, atau kebalikannya, A, dan di atas dulu, A komplement dimainkan dengan B komplement. Ini kan dibalik. Pindah ke sini dia sama dengan A plus. Tadi dia bisa menjadi gabung. Nah, itu dia mau dengan data yang lain sama ya. C umpamanya ditambah dengan B dinotkan itu sama dengan C dinotkan dikali dengan D dinotkan. Sama ya, dengan variabel saja. Nah, kita buktikan lagi yang kedua. Teorema De Morgan kedua. Makanya tadi, kalau yang pertama tadi kan A ditambah B dinotkan sama dengan masing-masing A dan B di N. Dan yang kedua hanya A dan B, N ya, A di N kan dengan B dinotkan sama dengan masing-masing input A dan B di OR-kan. Nah, enggak, ini buktinya. Ini ya, A ini kan kali A kali B. Ini masing-masing dinotkan. Kemudian dibalik. Berarti kan A dan B kemudian dibalik. Ini kan kalau N itu kemarin kan jika salah satunya 0 dia akan 0 kan. Dia akan 1 adalah jika 1. Ini tabelnya 0 0 0 1. Or 0 1 1 1. Kalau not ya inputnya 0, outputnya 1, inputnya 1, outputnya. Ini kebalikan. Ini benar-benar apakah N yang dibalik tadi sama dengan masing-masing input OR ya? OR inputnya nih dibalik dulu. Dari A menjadi A komplement, dari A menjadi B komplement. Baru dia diminta. Pada sini tidak. A dikali dengan B, baru dibalik. Itu output yang dibalik. Ini masing-masing input yang dibalik. Kalau tadi yang dibalik OR, input N yang dibalik. Sekarang output OR yang output N yang dibalik, kemudian sama dengan input OR yang dibalik. Katanya sama, itu De Morgan yang kedua. Kita buktikan. Pada saat sama 00 sama enggak? Ya sama kebetulan 1 sama dengan tadi. Harus juga gitu tadi kan. Pada saat 1 dia juga 1 semua. Coba jika kombinasi lain. Pada saat tadi ini 1 ya tetap 1. Semua 1 ya, sama. Sama-sama 1 maksudnya ya. Kemudian pada saat B-nya 1 dia juga 1. Kemudian pada saat A dan B-nya 1 dia malah. Nah, gitu ya. Ya, artinya dia kebalikan daripada N. Kalau N kan satu-satu menjadi 1. Jika salah satunya 0, dia akan 0. Enggak. Dua-duanya 0, dia akan 0. Itu enggak. Jadi adalah kebalikan daripada N, itu disebut dia namanya dengan NAND. Not N. Ya, not N. NAND makanya dia. Not N. Atau N yang dinotkan. Nah, dia bisa dibuat dari gerbang OR atau dari gerbang N. Kalau NAND dibuat dari gerbang N, berarti outputnya tinggal kita notkan. Tapi kalau output gerbang NAND dibuat dari
gerbang OR, maka dia inputnya yang dinotkan. Kalau 2 inputnya 2, kalau 3 ya 3-3. Bisa. Jadi kita bisa membuat gerbang NOR dengan N bisa. Gerbang NOR dengan OR bisa. Tapi harus ada notnya ya. Atau gerbang NAND dengan N bisa. Gerbang NAND dengan OR bisa. Asal ada gerbang NOR. Nah, gerbang N dengan gerbang OR itu bisa menjadi NAND, bisa menjadi NOR. Tergantung notnya di mana. Kalau gerbang OR notnya di output, berarti dia menjadi NOR. Kalau gerbang OR notnya di input, berarti dia semua input ya, dia menjadi NAND. Itu juga. Jika gerbang N outputnya dinotkan, dia menjadi NAND. Jika OR yang inputnya yang dinotkan, dia menjadi. Tapi kalau masing-masing N di belakangnya not, ya, dia tidak sama dengan OR yang di belakangnya not. Balikannya. N yang di belakangnya not menjadi NAND, OR yang di belakangnya not menjadi not. Tapi dia bisa OR dan N itu membuat gerbang NAND atau gerbang NOT tergantung di mana inputnya. Jadi kalau N dengan NOT di belakangnya udah jadi NAND. OR dengan NOT di belakangnya menjadi NOT. Tapi jika di inputnya dia kebalikannya. Kalau OR di inputnya gerbang NOT, dia menjadi NAND. Kalau N yang inputnya yang gerbang dinotkan dulu, dia menjadi NOT. Tapi kalau di belakang dia sama. NOT N, NOT OR. Tapi kalau di depannya dia kebalikannya. Ya. Nah itu dia 2 gerbang. Nah ini dia tadi. Jika dia barnya ini panjang, bisa 1, 2, 3 variabel bisa boleh ya. Kalau tambah, kali berubah jadi tambah, masih komplemennya dipisah. Penambahannya dipisah. Tapi kebalikannya, pada saat tanda komplemennya dipisah, dia menjadi digabung, tapi tandanya berubah. Tapi tidak bisa, umpamanya A-nya saja yang komplemen B-nya tidak. Tanda tidak bisa berubah ya, harus berubah. Jadi dua-duanya harus. Kalau dia bar, dua-duanya bar, dua-duanya. Kalau 3, 3. Maka tandanya bisa berubah. Kemudian ininya nyambung. Nah, itu dia teorema De Morgan. Tadi De Morgan itu muncullah gerbang logika yang baru, artinya apa? Ada dari gabungan kedua tersebut, kita bisa membuat gerbang lain. Makanya dasarnya tadi kembali lagi ke gerbang AND, OR, sama NOT. Jika salah satu saja itu kita lupa, ini udah tadi ini ya, maka gerbang yang lain tidak akan bisa. Tabelnya tadi. Kalau 00 ini hasilnya 100 ini kan nggak ada. Tapi hasilnya adalah 0111 OR. Jadi kebalikannya menjadi OR. Masing-masing input N yang dibalik. Atau output OR yang dibalik. Cara masih bagian OR. Ini gambarnya. Nah, ada yang seperti ini. Ini ada juga yang seperti ini. Nah, ada buku-buku yang menggunakan inputnya yang di bulat kecil ya. Jadi ini sama nih. Inputnya bulat kecil, dua-duanya tapi ya, kalau 3-3-3-nya sama dengan output OR yang bulat kecil. Itu sama-sama 0. Karena ini output OR yang dibalik, ini input N. Ini ada buku yang menggunakan gerbang atau tabel data sheet atau tabel data ya, dan menggunakan untuk NOR itu seperti ini. Dua-duanya benar ya. Benar. Tapi lihat, jangan yang di belakang. Kalau di belakang dia udah lain. Gerbang NOR. Ya. Bisa dia seperti ini, OR yang dinotkan, nah, jadi bulatnya kecil, atau masing-masing input N yang di depannya yang dibalik. Dua-duanya adalah gerbang NOR. Ya, jadi ya, NOR. Kemudian yang kedua, gerbang NAND. Ya. Ini ada kebalikan, kalau 00, 01 ininya N kan 0001, ini kebalikannya. Ini sama. N yang dibalik outputnya atau masing-masing input OR yang dibalik input. Nah, ini sama juga dengan NAND. NAND yang kebanyakan digunakan ini, N yang dinamakan ini simbolnya. Tapi ada juga yang buku yang menggunakan seperti ini. Ini juga NAND. Lihat di inputnya. Inputnya yang dibalik OR dia menjadi NAND. Inputnya yang dibalik N dia menjadi 0. Tapi kalau outputnya yang dibalik N menjadi NAND. Outputnya yang dibalik OR menjadi 0. Hati-hati. Kalau di belakang dia ikut namanya asli. OR yang dinotkan 0. N yang dinotkan NAND. Tapi kalau inputnya kebalikannya. Inputnya OR yang dibalik menjadi NAND. Kalau inputnya N yang dibalik menjadi 0. Jadi ya, ini kebalikannya. Jadi sudah 5 gerbang kita. Ya, gerbang. Yang 3. Nah, arti aljabar Boolean tadi itu, aljabar De Morgan itu artinya adalah bahwa OR bisa menjadi N. Tapi dengan syarat ada gerbang NOT.
atau AND bisa menjadi OR asal ada gerbang NOR. Nah, itu dia. Di tanda plus itu adalah OR kan? Bisa menjadi tanda perkalian atau sebaliknya. Asal dengan syarat ada gerbang NOT-nya. Ya, NOT-nya ada. Kalau tidak ada NOT, nggak bisa. AND menjadi OR nggak bisa, atau OR menjadi AND nggak bisa. Jadi ini kan, jadi tambah bisa menjadi kali bisa menjadi tambah, asal syaratnya tadi adalah ada gerbang NOT. Nah, kalau tambah menjadi kali ada dua gerbang NOT di sini, A komplement B komplement, ini bisa menjadi hanya satu gerbang NOT dengan menjadi AND. Jadi kalau seandainya kita tidak punya gerbang AND, itu bisa kita buat dari gerbang NOR atau NAND, asal ada gerbang NOT-nya. Kita tidak punya gerbang OR, tapi kita punya AND, bisa kita buat gerbang OR. Tapi harus ada gerbang OR. Tapi kalau gerbang NOT tidak ada, ya AND tidak bisa berubah jadi OR tidak bisa menjadi AND. Nah, ini dia, dua gerbang baru adalah gerbang NOR dan NAND. Nah, dari gerbang dan NOR ini, maka disebut ini gerbang universal. Kita bisa membuat logika atau gerbang daripada OR, daripada AND, atau dari NOT, ya, dari gerbang NOR dan NAND. Tapi dia dikombinasikan dengan syarat itu tadi ini, dengan caranya plus menjadi kali atau kali menjadi plus. Ingat lagi bahwa AND NOT dibalik dua kali sama dia dengan diri dia. Namanya A dinotkan, kemudian dinotkan lagi dia sama dengan A itu sendiri. Dibalik ya. Tapi kalau dia ganjil, dia menjadi kebalikannya. Kalau dibalik genap, apakah dibalik dua kali, dibalik 4 kali, atau dibalik 6 kali, dia sama dengan input sama dengan outputnya. Tapi kalau dibaliknya ganjil, 1 kali, atau 3 kali, atau 5 kali, outputnya sama dengan kebalikan daripada input. Nah, itu dia. Nah, ini teorema ini bisa kita gunakan untuk nanti merubah. Contohnya ini. Ini ada gerbang AND, ada gerbang OR, ini bisa kita ubah. AND ini kita nggak punya nih N. Semuanya hanya N-nya ada sini ya, Pak. Ini ada, ini kan N. Ya. 1, 2, 3. Kita punya 3. Cuman OR-nya kita juga punya 3 umpamanya. Ini bisa dibuat. Nah, syarat untuk tambah ya. Nah, kali tanda titik atau kali ini bisa menyumbang tanda. Yang tadinya semuanya dinotkan, ini dia terpisah. Ini bisa lagi yang tanda tambah ini menjadi kali. Oh ini kita tidak punya tidak punya N, semuanya di-OR-kan bisa. Sini dia, ini kita OR-kan. Tambah, ini terpisah. Dia dengan ini terpisah. Nah, ini dia. Bisa. Nah, dari sini nanti kita bisa, makanya disebut gerbang universal. Apa? Dari gerbang NAND atau gerbang OR, kita bisa membuat gerbang apa saja. Tapi tentu tidak satu gerbang nih ya. Itu dia dibuat bersamaan. Itu tugas kamu nanti saya kasih itu. Kemudian, ini dia hukum dan teorema pada aljabar Bohr atau Boolean ya. Jadi dia bisa menyederhanakan. Nah, penyederhanaan itu ada dua cara. Kalau persamaannya tidak terlalu banyak, ini 3 saja ada kombinasinya banyak ya. 2 kombinasi paling banyak 3, kalau udah 4, 5 dan seterusnya nanti ada caranya lagi. Ini bisa digunakan secara aljabar. Ini apa? Tadi kita gunakan teorema Darmstadt atau contohnya nih, ada 3 gerbang N. Di-OR-kan 3 input. OR 3 input, ada N 3 input. Ya, ada N 3 buah, 3 input. OR 1 buah, 3 input. Kemudian ada 2 gerbang NOT. Nah, kalau kita rangkai seperti ini nih. Ini OR 3 input. Ini masing-masing N. A, B, C. Ini A, B komplement C. Ini adalah A, B, C komplement. Jadi ada 3 gerbang N, 3 input, 1 gerbang OR, 3 input, 2 gerbang NOT. Gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan bentuk yang lain. Nah, dengan nanti dia aljabar Boolean ini. Jadi, nanti ada banyak. Nanti ada yang perlu, hasilnya bisa sama dengan ini. Artinya apa? Yang tadi 3 buah gerbang N, 3 input, 1 gerbang OR, 2 input, 2 gerbang NOT. Nah, ini tadi ternyata dia hanya
satu gerbang AND, satu gerbang OR di masing-masing dua input. Bisa di seperti ini. Artinya bisa ya, tidak semuanya ya, tidak semuanya bisa disederhanakan. Nah, nanti syarat penyederhanaan itu ada. Karena kalau secara aljabar, dia nanti ada yang sama dulu. Kemudian ada yang berlawanan. Kalau tidak ada yang sama, tidak ada berlawanan, tidak bisa. Nah, ini ya, dari gerbang ini tadi nih. 1, 2, 3, 3 input, 4, 3 input, 5, 6 ya. 6 gerbang. Berarti kalau ini kita pakai IC nih, ini kita menggunakan 3 buah IC. Kalau dia guna N yang 3 input ya. Kalau N 2 input ini kita malah menambah tambah 1 IC lagi. Ini kan 3 ini baru 1 IC. Nah, ini kan bisa jadi 7 ya. Kalau 2 IC. Tapi kalau 3 IC anaknya ini cukup 3 IC yang berbeda. Ternyata ini bisa hanya digunakan 2 IC saja atau 2 gerbang saja. Tapi ini IC-nya tetap 2 nih ya. Cuma yang dipakai OR dan AND saja. Nah, gimana dapat dari sini menjadi seperti ini? Nah, itu ada dia menggunakan teorema atau persamaan-persamaan aljabar Boole. Ya. Nah, hukum dasar dulu ini sama. Aljabar Boole dengan aljabar desimal. Aljabar biasa ya. Aljabar biasa maksudnya aljabar desimal. Artinya apa? A ditambah B itu sama dengan B ditambah aljabar biasa. Begitu aljabar Boole begitu. Jadi kalau OR tadi kan A-nya yang 0 atau A-nya yang 1, A tambah B sama dengan B ditambah A. Kita bolak-balik ya. Itu hukum komunikatif. Kalau perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Itu sama. Jadi bolak-balik. Jadi mau A dulu atau B dulu atau A. Beda nanti jika ada tanda ya tadi ya. Jika ada tanda berbeda itu boleh. Kemudian hukum asosiatif. Umpamanya A ditambah dengan hasil penjumlahan B dan C itu sama dengan A ditambah B dulu baru ditambah dengan C. Asal kalanya sama ya, sama-sama tambah atau sama kali. Atau A dikali BC sama dengan AB dikali C. Itu namanya hukum asosiatif. Itu di aljabar biasa dan aljabar Boole sama. Kemudian distributif, ini diurai ya. Namanya A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah dengan AC. B sama dengan AC. Jadi AB tambah AC sama dengan A dikali B tambah C. Atau nanti AC ditambah AB. Ini komunikatif lagi ya. AB ditambah AC atau AC ditambah AB. Tidak bisa BC ditambah A. A bisa ya. Ya. A dikali B. Nah, ini berbeda tanda kan? Ini kali, ini tambah. Jadi ya. Aku distributif hanya 1. Jadi banyak. Jadi 22. A ditambah kali B sama ditambah A dikali ditambah AC. Nah, ini hukum yang persamaan 3, 4, 5, 6, 7 itu sama. Yang atas tadi kan adalah A ditambah B dikomplement atau dinotkan sama dengan A not dan di N-kan dengan B not. 31-nya. 32-nya tadi adalah A dikali B dinotkan sama dengan A not dinotkan ditambah dengan B dinotkan. Kedua. Ketiga ini dia. Ini sama. Nah, kalau yang tadi itu tidak ada di aljabar biasa. Ya, yang nah ini A, B sama dengan ini. Jadi nggak ada aljabar biasa ya. Karena not tidak ada di aljabar desimal. Nah ini dulu tidak. Nah, nanti kita lanjutkan dengan hukum-hukum yang tidak semuanya sama, tidak selamanya sama dengan aljabar biasa. Nah, ada yang berbeda. Kenapa? Dia kombinasi 2, ya, bentuk sama. Nah, nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu, sholat maghrib. Kira-kira 15 menit ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ini kita stop dulu. Tadi hukum dasar ya. Jadi aljabar boolean dan aljabar desimal itu sama. Itu di balik ya A ditambah B atau ditambah A sama A dikali B sama dengan B dikali A. Atau hukum asosiatif A ditambah dengan B tambah C sama dengan AB. A ditambah B atau A dikali B dengan C sama dengan AB dikali C. Dan hukum distribusi A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah A. Sama ya. Kemudian
Ini ada hukum-hukum operasi baru yang tidak selamanya sama. Ini kebetulan sama, yang 38. A ditambah 0, di aljabar biasa sama. A tambah 0, ya A. A dikali 0, ya 0, kan? A kali 0. Satu dikali dengan 0 sama dengan 0. Ini dia sama dengan gerbang OR. Jika gerbang OR, jika B-nya ini 0, berarti A-nya itu tergantung A. Jika pada saat A-nya 0, dia juga akan 0. Saat A-nya 1, dia akan 1. Berarti A tambah 0. Berarti nilai A. Nah, dia satunya sudah 0 ya. Dari 0, berarti sini OR belum tentu 0. Karena jika A-nya 1, dia jadi 1. Jika A-nya 0, dia ikut 0. Kemudian kalau N, jika sudah ada 0, udah pasti A-nya apapun dia akan 0. Jika B-nya 0, jadi N, jadi yang lainnya itu akan pasti 0. Apapun A-nya 1 jadi 0. Jadi A dikali 0 sama dengan 0. Nah, yang 310. Ini tidak ada, ini berbeda dengan matematika biasa. A ditambah 1, kalau aljabar biasa ya A tambah 1 ya A tambah 1. Berarti dari nilai A. A-nya 0 jadi 1, A-nya 2 jadi 3, dan seterusnya. Tapi di sini A ditambah 1 sama dengan 1. OR kan, tambah OR ya, OR. Karena OR itu jika salah satunya 1, apapun yang lainnya dia pasti akan 1. Jika B-nya sudah 1, A-nya mau 0, mau 1, dia akan 1. Jadi A kali 1, A tambah 1 itu ya. Karena A lihat, kalau ada tambah ya angka 1-nya, kalau ada 1 udah. Yang lainnya nggak perlu dilihat, dia pasti akan 1. Mau apapun isi A, dia akan tetap 1. A dikali 1, ini dia aljabar biasa sama ya, A kali 1 ya. Nah, ini dia N. A dikali 1, jika salah satunya di sini 1, outputnya belum tentu 1. Kalau OR udah pasti, apapun dia, kalau udah 1, yang lainnya kali. Kalau OR N tidak kan? Jika kalau 0, dia baru 0. Jadi ya. Kalau N-nya 1, kali B-nya, A-nya, kalau A-nya 0, ya ikut 0. A-nya 1, dia ikut 1, berarti A dikali 1 sama dengan A. Apapun nilai A itu yang outputnya. Jadi yang 1 sini tidak ada pengaruhnya. Kalau A-nya 0, ya ikut 0. A-nya 1, dia baru 1. Nah, ini sama ya dengan aljabar biasa. Ini yang sama tadi. A tambah 1, aljabar biasa ya A tambah 1. Kemudian ini berbeda sama sekali ya. Kalau di aljabar biasa A tambah A adalah 2A. Karena 2 kan. Kalau di Boolean, karena di OR sini ya, A tambah A ya A. Kenapa? Pada saat A-nya ini A tambah A, ini A juga A, sudah A-nya 0 ikut 0. A-nya 1 dia ikut 1. A ditambah A. Nah, kalau aljabar biasa ini A dikali A. Sudah 13 ya. A dikali A, aljabar biasa A kuadrat. Sini tidak, A dikali A sama dengan A. Kenapa? N. A di N-kan dengan A sama dengan dia. Jika A-nya 0, dia ikut 0. A 0 di N-kan 0. A-nya 1, 1 di N-kan 1. Jadi A ditambah A sama dengan A dikali A di aljabar boolean. Aljabar biasa tidak. Aljabar biasa A tambah A adalah 2A. A kali A adalah A kuadrat. Kalau sini A tambah A, nanti OR ya. A diorkan dengan A. Itu artinya kalau bisa sama ya. A dikali A, arti A di-N-kan dengan A. Jadi kalau dia ditambah, berarti ya kalau dia 0, dia akan 0. 1 dengan 1. Kali juga itu N. 0 dikali 0, dia juga 0. 1 dikali 1, dia akan 1 ya. Nah, ini berbeda misalnya. Nah, ini yang tidak ada di aljabar biasa, karena ada yang dibalik. Tidak ada. A ditambah dengan A komplement. Atau A yang dibalik. Nah, dapatnya sama dengan 1. Nah, kenapa 1? Nah, sini dia, gitu kan. Jika sini A, di sini dia akan jadi 0. Jika di A-nya 0, ini dia menjadi 1. Jadi apapun dia akan selalu 1. Jika A-nya 0, B-nya 1. Karena dibalik ya. Jadi 0 dengan 1 diorkan jadi 1. Jika A-nya yang 1, B-nya menjadi 0. 1 dengan 0 diorkan juga 1. Jadi A tambah A komplement itu sama dengan A tambah A sama dengan A kali A. Nah, ini nanti yang banyak dipergunakan di untuk penyederhanaan. A tambah A dikali A tambah A komplement. Kemudian kalau N, A dikali A komplement. Jadi tambah ya, ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Dia ini selalu berlawanan. Kalau N selalu berlawanan, nilainya ada 0 kan? A-nya 0, kita pasti 0. A komplementnya 1. 0 di N-kan dengan 1, tetap 0. A-nya 1, A komplementnya 0. 1 dikomplementkan A di N-kan dengan 0, tetap aja 0. Jadi berapapun nilai A
sini dia selalu berlawanan. Di sini dia selalu satu, karena salah satunya akan satu. Satu ditambah dia akan jadi 0. Salah satunya 0, dia akan 0 kalau di N. Nah, dari sini nanti akan muncul, bisa kita menyederhanakan persamaan-persamaan tertentu. Namanya A tambah 0, jadi dia A saja. A ditambah A sama dengan A saja. A dikali A saja. A ditambah A komplement, A saja. A ditambah A komplement malah 0. Nah, ini nanti dia bisa, tentu dengan gabungan dengan ini tadi ya. Nah, tapi tidak semuanya nanti ini bisa kita sederhanakan secara aljabar. Ya, ada beberapa. Nanti baru bisa kita buktikan ya dengan rangkaian. Nah, di sini ada A ditambah AB. Ini artinya apa? Ada satu gerbang OR, 2 input, ada satu gerbang N. A ditambah AB. Nah, katanya sama dengan A saja. Nah, itu sama. Itu sama apa? Kabel saja ini. Ada 2 gerbang tadi, ada OR, ada N, satu input OR ditambah dengan output dari N, AB, sama dengan A saja katanya. Ini secara aljabar bisa. A ditambah AB gitu kan. Ini kan sama dikeluarkan dalam kurung. A dikali 1, berarti tadi kan, A kali 1 sama dengan A. A dikali B sama dengan B. Ini sama dengan ini. Nah, kemudian ini 1 ditambah B apa? Nah, kalau atau B ditambah 1 atau A tambah 1 sama dengan, jika ada 1 di-OR-kan, tambah OR, dia akan 1. Ini jadi 1. A kali 1, ya, bisa kita urai secara aljabar. Ini kita buktikan, benar nggak? A ditambah AB, ada gerbang OR, ada gerbang N, dihubungkan, katanya sama dengan kabel saja. Nah, kita buktikan. A ditambah AB. Ya. Kita dulu ya, buktikan bahwa hal tersebut benar. Secara persamaan udah benar ya, udah benar. Tapi secara aljabarnya gimana? A ditambah AB. A tambah AB karena sama dengan A. Ada gerbang N, ada gerbang OR, hubungkan, hanya sama dengan kabel saja. Ya, kita buktikan ininya. Ya, hanya A ditambah AB sama dengan A. Sama kabel. Tapi kita pengirit terbang, ini ada N, AB, ini A. A ditambah dengan AB. Katanya sama dengan kabel saja, benar nggak? Pada saat 00, ya 0, itu belum jaminan, baru 1 ya. 00 ya 0, OR juga 0 kok. 01. Sama-sama 0, ini masih benar. Ini kabel juga 0, ini juga 0. Kemudian A-nya yang 1. Sama-sama 1, ini 1, ini juga 1. Sama 1 lagi. Ini sama-sama 1, artinya benar. Bahwa A ditambah AB sama dengan A saja. Nggak perlu ini. Tapi berapa pengiritannya kita juga? Ternyata kabel saja. Sama dengan kabel aja gitu kan. Nah, itu sudah kita guna persamaan aljabar Boolean tadi. A ditambah AB. Nah, kenapa dia? Itu yang tadi ya. A ditambah AB, berarti nanti bisa kita substitusikan. A dikali 1 tambah B, atau B tambah 1. B tambah 1 atau A 1 tambah B sama dengan 1. 1 dikali A sama dengan A. Berarti A ditambah AB sama dengan A. Ini dia. Secara aljabar bisa kita buktikan, secara rangkaian bisa kita buktikan. Tapi ini yang ekstrimnya nih ya. Tidak semuanya bisa. Soalnya apa tadi? Nah, dia bisa difaktorkan. Tapi ada yang sama dan ada yang berlawanan. Atau bisa difaktorkan. Kita lihat. Tadi yang pertama dulu tadi. A ditambah AB sama dengan A. Kan ada yang sama ini nih. 1 kan. A satu. Ini ada yang sama A, sama-sama A. Dan ini dia ada yang sama dulu. Kemudian ada yang berlawanan. Nah, kalau tidak ada yang sama, tidak ada yang berlawanan, tidak bisa. Itu secara aljabar ya. Ini yang sama apa? A. Yang di sini ada A, di sini ada A. Yang sama. Bisa kita urai. Atau nanti di sini memang B ditambah dengan B dikali C gitu ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan B lah. B ditambah ya, umpamanya di sini variabelnya beda. Ini B. B ditambah dengan B kali C. B namanya apa? B. Kabel saja. Ini kabel B gitu ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi tambah dulu baru dikali. Ya. A ditambah AB. AB itu kali ya. B
Ini kali dulu. A dikali A tambah B. Tadi AB-nya N, berarti dikali. A-nya dengan AB adalah OR, ditambah ini enggak. A dengan AB-nya kali N. A dengan B-nya yang di dalam adalah ditambah. Itu sama dengan A juga. Kan? Ini ada N, ada OR, input salah satu input OR ya, ditambah dengan hasil N, sama dengan input satu N dengan A ditambah OR. Ya, A tambah B OR. Sama dengan A juga. Nah, ini sama. Ini kita distributif tadi ya. Ini kita kali. A dikali A adalah AA. A dikali B adalah AB. A dikali A sama dengan A. Tadi ya, N ya. Jika A-nya 0, ikut 0. Jika A1, ikut 1. A dikali A sama dengan A. A tambah A sama dengan A. A ditambah A komplement sama dengan A. Ya. A ditambah dikali A komplement, itu dia baru 0. A dikali A. Ini sama lagi dari atas kan? Nah, ada kita sekali. Ini yang sama A. A dikeluar. Kali 1 tambah B. A kali 1, ya A. A kali B, ya B. Sama kan? Kemudian, 1 tambah B, kalau tambah ada 1, ya 1. A dikali 1, ya A. Nah, ini kita buktikan secara aljabar terbukti 317 secara gambarnya. Kemudian simulasinya kita lihat. Benar nggak secara rangkaian? Jadi A ditambah AB sama A. Sekarang A dikali A tambah B. OR dulu, baru di N kan, ini N dulu. A dikali A tambah B. Buktikan. Karena enggak? Berarti ada, harus dibuktikan. Ya, ini dia. Jadi ini nggak perlu dihafal ya. Yang dihafal tadi adalah gerbang N or not. Nah, yang N udah bisa sendiri. Yang NOR bisa sendiri. A, ini A. Kemudian baru ini AB. A, ini AB. Ini AB. Ini A, ini AB. A dikali AB. Sama katanya dengan A juga. Sama dengan ini tadi. Nah, N OR. Sekarang OR. OR dulu. N dulu ya. OR. Jadi OR dulu. Sama. Kita buktikan. Pada saat 00, sama-sama. Oh, ya udah. Baru 1 ya. Ini jaminan. Pada saat A-nya 1, ini kan. Pada saat B-nya 1 ya, A-nya 1, sama-sama 1. Nah, belum jaminan. Kalau 1-1 sama-sama juga, dia baru akan sama-sama. Nah, ini benar bahwa A dikali A tambah B sama dengan A. Jadi ini nggak perlu. Langsung aja nilainya A. Sama dengan saklar A yang menentukan. A-nya 0, dia ikut 0. A-nya 1, ikut 1. Tapi kalau ini, A-nya 1 tetap tidak berubah. A-nya 0 tetap berubah. A-nya 1 tidak berubah. Ya, berarti dia sama dengan A saja yang pengaruh. Ini nggak ada gunanya. Nah, A berubah, dia baru berubah. Kalau B berubah, tidak ada perubahan. Nah, berarti di sini A-nya, B-nya nggak ada pengaruhnya. Di sini A kali A. A kan? Sama juga ini tadi. A juga ya. B-nya tidak ada pengaruhnya. Ya. Nah, saat B-nya diperhatikan, B-nya 0, hasilnya 0. B-nya 1, ya tetap. Tidak ada pengaruhnya. Kalau A-nya baru, A-nya 0, ya 0 ya. A-nya 1, ikut 1. A-nya 0, ikut 0. A-nya 1, ikut 1. A-nya 0, ikut 1. Kalau B, kalau A-nya 0, B-nya jadi 0, tidak ada perubahan. 1 tidak ada perubahan, 0 tidak ada perubahan. Berarti dia tergantung dari A. Mengikuti A. Nah, itu dia ya. A ditambah B, A dikali AB sama dengan A. A dikali A tambah B sama dengan A juga. Oh ya. Kemudian, yang lain lagi kita lanjutkan. Gambar yang lain lagi. Nah, ini yang asosiatif tadi, distributif tadi ya. Cuman kalau tadi 3, ini 4. Kali silang ini ya. A ditambah B, OR ini kan, dikali dengan A ditambah C. OR A dengan C, A dengan B di NK. Sama dengan A ditambah B. Ini ada 1 gerbang OR, 2 gerbang OR, berarti ada 2 gerbang OR, 1 gerbang N. Makanya sama dengan 1 gerbang N, 1 gerbang OR. Irit 1 gerbang OR. Nah, ini kita buktikan. Ya. A tambah B, C. Ini kan, A dikali A. A dikali C.
A kali B dulu. A dikali A. A. A dikali B. B. A dikali C. C. B dikali C. B. C. Lagi. A dikali A sama dengan A. Tinggal dia ambil. A ditambah AB ini lagi kan. Sama dengan A ya. A dikali AB sama dengan A. Jadi ini hilang. Jadi A tinggal A ditambah AC ditambah BC. A ditambah AC bisa jadi A. Sama ya. Sama lagi dengan A lagi. A ditambah BC. Bisa lagi. Karena ini juga berbeda semua. A tambah AC. A dengan BC. Jadi A ditambah BC. A ditambah A ditambah C dikalikan sama dengan A ditambah B. Nah, ini bisa lagi sederhanakan. Nah, ini kita lihat ada 2 gerbang OR, 1 gerbang N menjadi 1 gerbang OR, 1 gerbang N. Irit 1 gerbang. Irit. Dan ini tadi memang jauh ya. Ada 2 jadi tidak ada. Di sini dia hanya dari irit 1. 2 gerbang OR input menjadi dan 1 gerbang N sama dengan 1 gerbang OR. 2 input 1 gerbang N. Nah, kita lihat simulasinya. A ditambah AB ditambah AC. A ditambah B dikali dengan A dikali C. A tambah C. A ditambah, dan cari dulu ya. A ditambah B ditambah A ditambah C. Nah, ini dia. Sekali lagi. Jadi, ya kan? 2 gerbang OR, 1 gerbang R. Karena sama dengan 1 gerbang OR, 1 gerbang R. Harus kita buktikan. 3 ini ABC ya. Berarti ini ABC ada 3 input. Berarti ada 8 kombinasi. Dari 00 sampai 111. Kita urut secara binar ya. 0, 0, 0. Sama-sama 0. Boleh jaminan. Kemudian A0, B0, C0, C1. A-nya 1 dulu. Sama-sama 1. Ya. Kemudian B-nya 1. Sama 0. B dan A 1. Sama-sama 1. Masih bisa ya. Kemudian C-nya saja yang 1. Sama-sama 0. C dan A yang 1. Berarti 5 ya. Sama-sama 1. C dan A, C, B dan 1. Sama-sama 1. A, B, C sama-sama 1. Semuanya sama. Artinya benar. Bahwa A ditambah B dikali A tambah C sama dengan A ditambah B. Bisa bolak-balik ya. BC ditambah A ya sama. Atau A ditambah C dikali dengan A ditambah B. Nah, kan hukum asosiatif ya. Sama. Tapi artinya semua kemungkinannya, semua kombinasinya sama. Di sini masih irit 1 gerbang. Oh, ya. Dan lagi, tidak semuanya nanti bisa kita buktikan secara gambar ya. Nanti hanya ada juga yang bisa dibuktikan dari rangkaian. Nah, ini dia. A ditambah A komplement B. Kalau AB tadi ini ya, sama dengan A. Ini sama dengan OR saja. Ini ada gerbang OR, ada gerbang N, ada gerbang NOT. Sama hanya dengan gerbang OR saja. A komplementnya hilang. Jadi kalau di sini C ditambah C tambah D. C komplement tambah D. Sama dengan C ditambah D. Nah, ini ya. Kita balik lagi. Oh, ini OR ya, N. Kita balik lagi. Ini N. Oh. Ya, jadi OR. A ditambah D. Ini artinya apa? A komplement hilang. Kita bisa urai. Ini enggak ada sama. A ini A komplement, ini tidak sama. Ini sama. A ditambah A komplement B, kita buktikan secara rangkaian. A, N, B, A, A ditambah A komplement,
hafal ya. A ditambah A. Katanya sama dengan OR saja. Ini ada gerbang OR, ada gerbang AND, ada gerbang NOT. Lengkap ya. Gerbang dasar ada semuanya. Ternyata jika dia dibuat seperti ini ya, tidak bisa pokoknya N dulu, ini lain lagi dia. Sama dengan OR saja. Jadi gerbang N dan NOT tidak ada gunanya. Ya, bisa kita hilangkan. Jadi kita pakai pun dengan tidak dipakai nanti dia akan sama. Perhatikan. 00 ya sama. Belum jaminan. Karena baru 1. Jangankan 1, 3 saja sudah sama. Yang satunya berbeda, nggak bisa. 00. 01, B-nya sama 1, benar. Sama 1, baru 2 kemungkinannya. Jika A-nya 1, sama juga nggak? Sama 1, 1. Nah, apa ini? Jadi 00 dia 0, 01 dia 1, 10 dia 1, 11. Orang aja kan? Nggak perlu 0 ini. Jadi dia bisa A ditambah A, misalkan A. Nah, ini kali ini memang nggak bisa secara aljabar. Nah, ini yang berikutnya ini bisa lagi sih. Ada beberapa saja yang tidak bisa secara aljabar. Jadi kita buktikan dengan gerbang. Ya. Nah, ini kebalikannya. Ini tadi OR menjadi N, ini jadi N menjadi OR. A dikali A komplement tambah B. Tadi A ditambah A komplement B. Tambah dulu baru kali. Ini A dikali A komplement tambah B. Sama dengan N katanya. Kalau tadi dia tambah dulu baru N, ini komplement OR. Nah, ini kita urai. A dikali A komplement. A dikali B. A dikali A komplement apa tadi? Nah, ini sama dengan 0 kan? Pada saat dia ini 0, ini 1. Di N kan juga 0. Pada saat A-nya 1, ini 0. Di N kan jadi 0. 0 tambah AB, ya, apapun A tambah B, 0 tambah B tadi sama dengan B. 0 tambah A sama dengan A. Betul. 0 tambah AB, AB. Bisa kita urai. Di sini ada, sama dengan tadi di 3 nih. Ada OR, ada N, ada NOT. Ini ada OR, ada N, ada NOT. Cuma letaknya berbeda ya. Jadi A-nya di OR-kan dulu, ini A-nya di jadi A komplementnya dikali, ini A komplementnya ditambah. Jadi gerbang M. Nah, ini ya, ini bisa. Tapi yang bisa diurai ya, ini. Ini kita lihat lagi ininya. Simulasinya ya. A dikali sekarang ya. A dikali A komplement. A, tadi A ditambah, sekarang A dikali A komplement. Sama dengan AB katanya ya. Dengan N. Ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NOT. Ternyata dia hanya gerbang N saja. Tadi juga gitu. Ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NOT. Ternyata dia hanya gerbang OR saja. Ya. Jadi makanya kalau ada gerbang N NOT itu dia bisa membuat N atau OR ya. Nih, sama lagi tadi N ya. Ini dikembalikan. Jadi dia A dikali dengan A komplement tambah B. Tadi A ditambah dengan A komplement kali B. OR bisa diurai ya, ini bisa diurai tadi kan. Ini A kali A komplement. A komplement dikali jadi 0. A kali B, AB. 0 ditambah AB, ya AB. Nah, 00 sama 01 sama-sama dengan 0. 10 sama-sama dengan 0. 11 baru sama dengan 1. Nah, bawa dengan 1. Ini aja sebenarnya. Kalau yang tadi, OR saja. Nah, letaknya menentukan beda ya. Ada 3, bisa jadi 1. Dan juga ada 3 gerbang, bisa jadi 1. Kalau ini irit, ini hanya 1. Ada 3 gerbang, bisa jadi 2. Ini ada 2 gerbang, malah jadi tidak perlu kabel saja. Nah, itu dia ya. Tapi tidak semuanya seperti ekstrim seperti itu gitu ya. Ini hanya pindah. Jumlah ininya sama. Ya nih. A ditambah B 1 OR. A ditambah C 2 OR. 1 N, 1 NOT. 2 OR, 1 N, 1 NOT. Tapi ada 2, 3, 4. Nah, ini juga 4. AC, N 1, A, B, A komplement B, OR N2, OR 1 jadi 3, NOT 1 jadi sama. Cuma sini OR 2, N-nya 1 sini, N-nya 2, OR-nya 1. Komplementnya sama-sama 1, A. Hanya letak. Tadi kita punya 2 gerbang OR, itu jadi 1 gimana ya? N-nya 2 tadi, bisa.
Ini cuma kebalikannya aja. Sama. Kita buktikan. AB, satu gerbang N, ini AC, dua gerbang N, satu gerbang OR, sama yang ini kan? Sama dengan dua gerbang OR, satu gerbang N. A tambah B, A tambah C. Kita lihat dulu. A tambah B, artinya sama. A tambah B dikali A komplement C. Tambah C ya. A tambah B. A tambah B ditambah dikali A komplement C. Sama dengan AC ditambah A komplement B. Nah, cuma letak aja ya. Ini hanya letak saja. Beda tadi, gerbangnya sama. Cuma gerbangnya yang berbeda. Jumlahnya sama dengan gerbang yang berbeda. Ya, sama. Sama-sama 3, sama-sama 4. Ya. Cuman di atas OR-nya 2, N1, not 1, di bawah OR-nya 1, N-nya 2. Kalau ini nggak ada apa namanya, tidak ada pengurangan daripada IC. Ini 3 IC juga 3 IC. 4 gerbang ya 4 gerbang. Ya. Dari jumlah IC tidak ada berkurang, jumlah gerbang juga tidak berkurang, cuman berbeda. Ini N-nya yang 1, ini N-nya 2. Ini OR-nya 2, ini N-nya 1. OR-nya 2, ini OR-nya 1. Ini N-nya 1, ini N-nya 2. Sama, karena kita buktikan benar saja. Dari segi komponen tidak ada yang diirit. Yang membedakan tadi 2 OR jadi 1 OR. 1 N menjadi 2 N. 001. 0001. 0. Di sini dia 000, 001. Kemudian 010 sama-sama 1. 011 sama-sama 0. 100 sama-sama 0. 101 sama-sama 1. 110 sama-sama 1. 1 semua. Cuman dia hanya berbeda jumlah OR dan N. Tidak ada pengiritan, hanya perubahan. Oh, suatu saat saya mau membuat 2 gerbang OR di sini persamaannya, 1 gerbang N. Tapi saya punya hanya OR-nya 1, N-nya yang 2. Tapi kalau IC ini 4. Dalam satu IC ini ada 4 ya. 4, 4, 5, 6. Jadi kalau IC-nya ada tempat 3 nih. Nah, hampir tidak ada gunanya. Yang terakhir tadi adalah AB dulu, A kali B, A komplement C. Itu AB ditambah dengan A komplement C. AB artinya sama dengan baru kita coba sederhanakan yang rangkaian yang agak kompleks sedikitnya. Sama ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi yang ini OR-nya 2, N-nya 1 menjadi N2 OR-nya 1. Ini kebalikannya. N-nya 2, OR-nya 1 menjadi OR-nya 2. Kebalikannya tadi ya. Tidak ada yang diirit, hanya diubah. Tadi kita punya OR 2, gimana kalau N-nya 2? Rangkaiannya bisa sama. Tapi saya bilang tadi, kalau dari IC ini udah OR-nya ada 4. Kecuali OR yang lain udah kepakai. Ya. Di sini nih tinggal 1 OR-nya. 2 OR, 3 OR yang lain di IC-nya udah kepakai. Nah, yang 1 gimana? Ya bisa kita gunakan. Kita balik N-nya, asal nanti ya N-nya tinggal 1, dan pakai yang lain. OR-nya masih banyak. Nah, udah, bukan. Itu kebalikannya yang tadi. Ini OR-nya kita punya 1, N-nya masih banyak. Itu juga N-nya 2, OR-nya yang 1. Dari sini, N-nya yang 2, OR-nya 1. Kalau kita punya OR yang banyak nih, N hanya 1. Nah, bisa kita. Cuman itu dia, kombinasi lagi.
0, 0, sama 0, 0, 0, 0, 1, sama-sama 0, 0, 1, 0, sama-sama 0, 0, 1, 1, sama-sama 1, 1, 1, 0 lagi, 1, 1, 0, sama-sama 1, 1, 0, 1, sama-sama 0, 1, 1, 0, sama-sama 1, 1, 1, sama 1. Nah, sama ya. Ini cuma tidak ada jumlahnya sama, 4, 4, cuma beda. Ini N-nya 2, ini OR-nya 2, N-nya 1. Ya, tadi N-nya OR-nya 2, N-nya 1 menjadi N-nya 2, OR-nya 1. Kembalikan ke tadi. Ya. Yang terakhir itu hanya mengganti ya. Tadi orang kita 2, kalau N-nya yang 2 gimana? Nah, ini dari yang sederhana ini, nanti kita coba sederhanakan yang tadi kan. Oh, di atasnya, kita lihat tadi. Nah, ini tadi. Ada gerbang N 3 input, OR 3 input, NOT 2, itu katanya bisa diganti hanya dengan N 2 input 1, OR 2 input 1. Nah, ini gimana dapatnya nih? Kurang dengan persamaan yang ada ini di atas ya. Di atas. Ini kita mulai dulu yang sederhana dulu. Ini katanya nih, kata sederhananya, A, C ditambah A, B, C, artinya apa? 2 gerbang N, ini berbeda IC nih ya. Karena ini IC yang berbeda. Atau kalau kita gunakan IC yang sama, berarti ini 3 gerbang N. 1 gerbang OR. Atau 2 gerbang N, 2 IC yang berbeda, 1 gerbang OR. Bisa 3 IC atau bisa 2 IC, ini bisa. Katanya hanya 1 N saja. Nah, ini dengan secara aljabar ya. Jadi persamaan yang rumit dapat disederhanakan. Artinya dapat, tidak selalu ya, dengan syarat. Artinya ini secara aljabarnya adalah, tadi saya bilang ada yang sama, ada yang melawan, ini sama ada kan? Itu bisa. Kalau ada yang sama dari kelompok ini, samaan, itu bisa. Tapi kalau tidak ada, dan ada yang berlawanan, baru bisa. Tapi kalau tidak ada yang sama, tidak ada yang berlawan, itu tidak bisa disederhanakan. Ini ada yang sama. A sama A. Ini C sama-sama C. Ini AC ada kan AC. Yang berbedanya B kan. Berbedanya keluarkan. AC masuk sini. Keluar. Ini 1. Ini B. AC kali 1 adalah AC. AC kali B adalah ABC. Ini harus sama ini ya. Sama. Nah baru sini. 1 ditambah B. Jika ada 1 diorkan. Ini 1 OR B. Ini artinya kan. Ditambah B. 1 OR B. Ini pasti hasilnya 1. 1 kali AC ya. Ini artinya AC ditambah ABC sama dengan AC saja. Ini jadi hilang. Karena N ini juga hilang. Ya. Aljabar. Jadi pertama, ada yang sama dulu. Kalau tidak ada yang sama, udah. Tidak ada yang berlawanan, ya nanti ada yang sama atau yang berlawanan ya. Nah, ini kita gunakan lagi persamaan tadi kan. Ini AC, oh yang sama, keluar. A, ini juga C. Di dalamnya B. AC dikali 1 AC. AC kali B ABC. 1 tambah B 1. 1 kali AC AC. Ini kan ya, ini gerbang N saja. Ada bisa 3 gerbang N, 3 gerbang N 2 input. 1 gerbang O 2 input. Atau 1 gerbang N input 2 input, 1 gerbang 2 input. Rugi kita kan? Itu 1 IC aja. Yang pakai masih sisa 1. Tapi ini ternyata karena N ini saja. Nah, kan? Nah, ini yang 3. Nah, kalau aljabar ini, jangan persamaannya panjang. Kalau panjang nanti susah. Kombinasinya akan banyak. Ini 3 aja nih. Jadi ini dulu kan, sisanya ini. Atau ini dengan ini, sisanya ujung. Atau ujung dengan ujung, sisanya tengah kan. Nah, seperti itu kan. Nah, ini kita ambil di sini adalah ini deh. Sisanya belakangnya. Boleh nggak yang belakangnya? Boleh. Harus semuanya kita cari, baru mana yang paling sederhana. Itu kelemahan dari aljabar. Tidak bisa ini, oh ini paling sederhana. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ada semuanya. Berarti kalau ini nih, A, ini kita faktorkan. Sisanya ini. Hasilnya baru kita faktor dengan ini. Atau yang pertama dengan terakhir kita faktorkan. Sisanya baru difaktor dengan tengah. Atau yang tengah dengan di ujung difaktorkan. Baru sisanya dengan yang di awal. Dari ketiga tadi, ini berapa? 1 ya. Kemudian 2, kemudian ini 3, dengan 3 itu mana yang paling sederhana? Nah, itu dia yang aljabar. Kalau 2 udah bisa sekali ya, itu enggak ada lagi. Tapi kalau ada 3, kalau 4 sama dengan ini ya.
Ini dengan ini, tengah dengan ini, ujung dengan ini. 4 kombinasi. Ini 3. Depan, 1 kombinasi, ya biarkan. Depan dengan ujung dengan tengah. Tengah dengan ujung, ya, 3. Harus sama. Nah, ini, coba ini dulu. Tinggal ambil. A, sama-sama AC-nya kan. Di dalamnya B dengan B. Ini kan berlawanan kan? Nah, ada yang sama, ada yang berlawanan bilang kan? Ini berlawanan. Ini yang sama, samanya keluar, yang berlawanan dalam. Misalnya ini. Ya, B ditambah B komplement sama dengan 1. Pada saat ini 1, ini 0. 1 tambah 0, 1. Pada saat ini 0, ini 1. 0 tambah 1, 1. Jadi apapun yang lebih dengan 1. 1 dikali AC ya. Nih. Dikeluarkan yang sama apa? A. A. Yang berbeda adalah C ditambah ini tadi, ingat lagi, A ditambah A komplement B sama dengan A. Ini dia, sama sini kan, komplement ini kita lupakan ini. C ditambah C komplement B, kan, ini kan, boleh kita tulis seperti itu kan, sama dengan dia adalah C, B. Biar sama kita saya ini ya, bentar, biar sama. Hah? Sama dengan lagi ya. Sama di sini. Saya komplement B. Oh, ini udah ada ini ya. Sama ya, biar sama dengan tadi A di sini ya. Jadi A. Ini ya. Biasa dulu. Ya. Ini biar sama dengan yang di atas tadi kan. A ya. C tadi kalau tadi dia kan A ditambah A ditambah dengan dikali dengan B A komplement B. Ini tadi kan. Ini sama dengan dia adalah C ditambah. Tadi kan A ditambah A komplement B. Nah, dapatnya adalah AB kan. Ini sekarang C ditambah dengan C komplement B. Nah, ini kan B kali C komplement sama dengan C komplement kali B. Sama ya. Ya, sama. Nah, kalau ini memang harus diingat ya satu ini ya tadi ya. Kalau ini yang kalinya kan, ingat. Atau yang kali nanti. Jadi dia A ditambah ini ya, C dikali dengan C komplement tambah B. Dapatnya adalah M ya. Kalau dia ini OR tadi kan. Nah, ini dapatnya adalah C ditambah dengan B. Komplementnya hilang. Kalau umpamanya di sini C dikali C komplement ditambah B, dapatnya adalah C dikali dengan B. Ini kan? Sehingga ini kan banyak C B tambah B. C tambah B, A udah boleh sama ya. Ini nggak bisa lagi. AC tambah. Lebih irit kan? Ini yang pertama. Pertamanya ya. Jadi kalau ujung ini gimana? Nah, nanti dicari lagi. Nanti baru dicari mana yang paling sederhana. Ini saya bilang. Ini atau ini. Ya. ABC yang ini kan ditambah salah satunya. Bicara langsung keempat, selompat ini ya. Sebenarnya yang tiganya, ini tadi, ini baru faktorkan ini dengan ini ya, sisanya ini. Ini faktorkan ini dengan ini, sisanya depan. Faktorkan ujung-ujung, faktor sisanya tengah. Nanti yang waktu apa nanti saya inginkan lagi. Ini langsung cara yang keempat, berarti ada 4 cara. Hasilnya mana yang paling sederhana? Nah, yang 2 tadi dia tidak sederhana, makanya saya lewatkan di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi tadi adalah A tambah A sama dengan A kan. Jadi kalau A, B, C, saya tambahkan dengan A, B, C. Ini A, B, C tambah A, B, C sama dengan A, B, C. Makanya ini udah dapat tadi kan. Nah ini dengan ini. Nah, dengan itu. Boleh nggak saya tambahkan A, B, C komplement? Boleh. Boleh nggak saya tambahkan ini persamaan dengan A, B komplement? Boleh.
Ini udah kita coba tadi sederhana, ya tinggal ini. Nah, jangan nggak boleh ditambahkan diri dia, ditambahkan dengan ini atau mudahnya kan boleh dicoba itu. Kalau ini saya coba jadinya ya. Gimana nggak coba-coba Pak? Ada cara cepat. Itu panjang ininya ya. Ini kalau 3 kalau 4 gimana ya? Susah. Makanya secara aljabarnya memang lebih susah. Nah, ini kita faktorkan tadi. Ini yang sama A, C kan? A, C. B bersama dengan tadi. Ini yang sama adalah AB. C-nya yang lawan. B tambah B komplement dapat 1. C komplement tambah C dapat 1. AC kali 1, AC. AB kali 1, AB. Dapatnya AC, B. Sama dengan di atas. Nah, inilah paling sederhana. Kalau ini yang kita inikan dengan tengah, itu tidak bisa. Makanya kasih buat di sini. Nanti yang menguap ini nanti saya jelaskan lagi. Benar ini. Makanya saya ambil yang benar aja. Ini boleh nggak? Nah, komplementasi. Samanya apa? Kan? Sama A, B-nya berlawanan, C-nya berlawanan. Nggak bisa. Nah, udah mentok langsung. Tambah yang ini apa? Repot. Ujung dengan ujung. Nah, ini bisa. AB, tinggal C komplement jadi 1. Tinggal AB. AB dengan ini, nah, sama A. Luar. B-nya ditambah B komplement C. Bisa. Ya, sama dengan ini lagi. B-nya kan B, ini kan jadi AB kan? Tinggal ini. A-nya keluar. Dalam kurungnya B dengan B tambah C komplement. B ditambah A, B komplement C. B ditambah B komplement C. Depannya adalah ya B komplementnya hilang. Tinggal B, C. Sama. Bisa. Tapi harus seperti ini. Sama. Ini saya urai saja. Coba. Nah ini ya. Yang pertama, ini yang keduanya. Oke, kamu bisa. Ini ada 3. Jadi depannya lagi bisa. Ini yang di ujung ya, yang ini kan. Dia ABC-nya tetap. ABC-nya tetap. Jadi ABC dulu sini nih. ABC. Kemudian yang sama adalah A tambah A-nya keluar. A-nya keluar. Ini ya. Ini nggak bisa yang tengah tadi ya. Ujung dengan ujung ya. Ujung dengan ujung. Salah saya. Ujung dengan ujungnya. Ya ini nggak bisa. Kalau ini dikeluarkan, ini A saja di sini. Langsung ujung. Ujung dengan ujung, sisanya A. Sisanya ini A. Yang tengah sisanya ya. A, B komplement. A, B komplement, C. Dan ini satu ini ya. Nah, ini kan sambil yang ujung. Yang tengahnya, nah, kan? Berarti ini A, B, C. A, B, ya. A, B dikali C dengan C komplement. C tambah C komplement. Sisanya A, B komplement C. A, B. Ini kalau saya ambil yang ujung ya. Nih. Ini lagi. Sama dia dengan yang ini. Nih. Ambil yang tengah. Tengah dengan tengah nih sisanya ujung. Nah, kalau ini dia AB dengan ini masih ada si A. Update dulu. Ya, ambil yang ujung ya, ujung tengah kosong. Kalau yang ujung dengan ujung ini nggak bisa. AB ini C komplement C. Tinggal A, B komplement C. Nah, ini kan tinggal AB, ini kan tinggal AB. Ini tinggal AB. AB ininya
Ini yang komplement ya. B yang komplement. A, B. Ini baru kita ubah lagi nanti. Nah, ini tinggal satu nih yang terakhir ya. Nah, ya, ini. Nah, ini yang samanya keluar A ya. A keluar di dalam B, B komplement C. A-nya keluar. Langsungnya di bawah ya. A keluar. A-nya keluar. Di dalamnya adalah B ditambah B komplement C. B ditambah B komplement C. Bisa. Turut. Nah, jadi ini cara yang berikutnya gitu ya. Ada 3 aja sebenarnya, yang 2-nya nggak usah saya ini kan, karena dia tidak bisa disederhanakan. Nah ini ya, ini apa? Nah, ini adalah B komplement hilang. Jadi ini A, B tambah C. Nah, kembali aja. B tambah C. Nah, 3 sama nih. A kali B tambah C. A kali B tambah C. Yang ini juga yang ditambahkan 1 tadi ya, ujung. Kan ini udah dapat, tinggal ini kita tambah ABC. A kali B tambah C. Atau ini B bersama. B dulu, baru tambah C. Secara aljabar, baru tiga variabel saja, kita sudah ada 4 ini ya, 4 cara. Baru 3 variabel ya, 3 kelompok. Secara aljabar ya seperti itu. Jadi tidak bisa kita, nih yang salah tadi bisa. Nah, usah saya ini ya. Salah ini nih. Ini kita gini kan. Ini tinggal ABC kan, tinggal ini yang keluar A. Ini B komplement C, ini B C komplement. Ya, nggak bisa. Ini adalah gerbang. Nah, ini nanti kita ada gerbang sendiri, bukan menyederhanakan malah nambah gerbang. Ya. Kalau ini kan hanya 1 gerbang OR, 1 gerbang N kan, 2. Kalau sini nanti 1 gerbang N, 1 gerbang OR di sini. Ini ada lagi gerbang 1 lagi. Gerbang baru nanti kita pelajari gerbang. Ini B komplement C ditambah dengan B C komplement. Ini gerbang baru nih. 1 gerbang, ini bisa sederhana berubah gerbang. Ini. Dikali lagi dengan N. Jadi N-nya 3 input, N-nya 2 input, 1 OR, 1 gerbang baru. Banyak. Ternyata nggak sederhana kan? Ini, nah, kalau ini sama. 1 gerbang N, 1 gerbang OR. Ini 1 gerbang N, 1 gerbang OR. Yang ini sama. 1 gerbang N, 1 gerbang OR. Tiganya sama. Jadi ada 4 cara, 3-nya yang paling sederhana. Ya, itu diambil. Yang banyak ya ngapain? Apalagi nambah gerbang. Tadi hanya ada 3 gerbang, ini menjadi 4 nanti gerbang not tetap ada. Gerbang not enggak ada. Kalau ini gerbang not tidak ada. Tidak ada. N-nya jadi 2, 3 input, 2 input ya. Memang kurang dari sini. OR-nya 1, nanti gerbang barunya 1. Not hilang. N2, OR-nya 1, gerbang 1, 4, not hilang. Tapi ada gerbang yang diganti lagi. Itu dia ya, kalau kita gunakan yang ujung dengan ujung faktornya. Sisanya ini. Ini kan nggak berubah tuh. Itu secara aljabar. Sehingga nanti aljabar ini PR. Aljabar ini makanya kalau lebih dari 2 variabel sebaiknya kita gunakan secara aljabar. Jangan dipakai apa, Pak? Nah, nanti ada caranya. Nanti kita menyederhanakan gerbang optika. Ada caranya supaya nanti langsung kita dapatkan. Tidak ada lagi kita yang coba-coba. Kalau tadi kan coba dulu, mana yang paling sederhana. Ini PR. Ya, nanti saya kirimkan juga di Google Classroom ya. Sudah saya kirimkan. Nanti sudah saya kirimkan bahwa kita disuruh membuat gerbang OR 2 input, N 2 input, OR 3 input atau N 3 input, 4 input gitu ya. Sama OR 2 input, N 2 input, OR 4 input, dan gerbang NOT. Tapi tidak ada gerbang N, tidak ada gerbang OR, tidak ada gerbang NOT. Yang ada hanya gerbang NAND atau dan NOR. Nah, NAND dan NOR boleh. Gunakan gabungan ini boleh, atau dia saja digabung boleh. Gimana untuk membangun gerbang OR dari gerbang NOR gabung dengan N atau NOR saja atau NAND saja.
di mana membuat gerbang n dari 0 dan nen atau 0 saja atau nen saja. Gunakan dengan Morgan dan fungsi-fungsi De Morgan tadi gimana. Nah, ini ada nanti di PR ya. Dikumpul juga ke Google Classroom ya. Google Classroom dikumpul juga. Karena di Google Classroom nanti ada yang telat ya tetap diterima, cuman akan dikasih waktu telatnya kan. Nah, seperti itu. Ya, kita ini udah jam 7 ya. Sebentar saya copy dulu ini yang hadir. Nanti baru rekodnya ini. Itu udah saya kirimkan. Nah, kalau ini videonya juga nanti akan saya kirimkan Google Classroom. Kalau nggak jelas bisa dilihat videonya. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak. Apa? Maksudnya PR yang pertama kan saya kirim lewat email ya, diterima nggak Tidak, Pak? saya tidak menerima dengan email. Maka Google Classroom. Oh ya Pak, terus agak saya itu kirim lagi Pak. Soalnya kalau email nanti saya banyak banget email diterima. Nanti bisa hilang ini kamu kalau jaminan. Kalau Google Classroom kan udah pasti dikelompokkan itu ya. Jadi kirimkan Saya bisa pindahin bahkan ya Pak. Jangan Ya, lewat kirim aja WA nanti. ya. WA Kirimkan ya. ke Google Classroom. Atau WA ya Google Pak. Classroom nanti akan kesimpan, tidak akan dihapus. Nah, kecuali saya sendiri gitu ya. Oh ya baik Pak. Nanti tugas-tugas kirimkan ke Google Classroom. Nanti Ya baik Pak. alamatnya kalau umpama enggak itu boleh minta alamat ya. Tapi jangan kirim ke email atau ke WA ya. Oh iya Pak. Ke Google Classroom. Sudah ada tempatnya di situ. Ya. Ya baik Pak, saya pindah, kirim lagi ya. nanti. Jadi nanti